Bayangkan sebuah dunia lebih dari 1.000 tahun yang lalu, di saat sebagian besar wilayah Eropa masih dipenuhi kerajaan-kerajaan kecil yang sering berperang. Di Timur Tengah berdiri sebuah kota yang begitu megah, hingga para pedagang, ilmuwan, penyair, dan pengembara dari berbagai penjuru dunia datang untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kota itu adalah Baghdad. Di tepi sungai Tigris berdiri pusat peradaban yang menjadi jantung dunia. Jalan-jalannya ramai oleh pedagang dari Cina, India, Afrika, hingga Eropa. Pasarnya dipenuhi sutra, rempah-rempah, emas, dan berbagai barang mewah yang datang dari ribuan kilometer jauhnya. Namun kejayaan itu tidak muncul begitu saja. Di balik kemegahan Baghdad berdiri seorang penguasa yang namanya dikenang hingga hari ini. Seorang khalifah yang menjadi simbol kemakmuran, ilmu pengetahuan, dan kekuasaan. Namanya adalah Harun ar-Rasyid. Di bawah pemerintahannya, kekhalifahan Abbasiyah mencapai salah satu puncak kejayaan terbesar dalam sejarah dunia Islam. Inilah kisah Harun ar-Rasyid dan masa keemasan Abbasiyah. Untuk memahami kejayaan Harun ar-Rasyid, kita harus kembali beberapa dekade sebelumnya. Pada tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah yang telah berkuasa selama hampir 1 abad berhasil digulingkan. Sebuah gerakan revolusi yang dipimpin keluarga Abbasiyah berhasil mengambil alih kekuasaan dan mendirikan kekhalifahan baru. Berbeda dengan pendahulunya yang berpusat di Damaskus, para khalifah Abbasiyah memutuskan membangun pusat pemerintahan baru. Maka lahirlah Baghdad. Kota ini didirikan pada tahun 762 oleh Khalifah Al-Mansur. Letaknya sangat strategis. Berada di jalur perdagangan antara timur dan barat, Baghdad dengan cepat berkembang menjadi salah satu kota terbesar yang pernah ada pada zamannya. Dalam waktu singkat, kota ini menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya dunia Islam. Dan beberapa tahun kemudian, seorang anak lahir yang kelak membawa kota ini menuju masa keemasan. Namanya adalah Harun. Harun lahir pada tahun 763 Masehi. Ia merupakan putra Khalifah Al-Mahdi dan berasal dari keluarga paling berkuasa di dunia Islam saat itu. Sejak kecil, Harun mendapatkan pendidikan terbaik yang tersedia. Ia mempelajari agama, sastra, strategi militer, administrasi pemerintahan, dan berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masanya. Para guru terbaik didatangkan untuk mendidiknya. Harun juga dikenal memiliki kecerdasan, kemampuan berbicara yang baik, dan ketertarikan besar terhadap ilmu pengetahuan. Saat masih muda, ia telah dipercaya memimpin ekspedisi militer melawan Kekaisaran Bizantium. Keberhasilannya dalam berbagai misi membuat namanya semakin terkenal. Ketika ayahnya wafat dan kakaknya meninggal dunia, jalan menuju takhta pun terbuka. Pada tahun 786 Masehi, Harun ar-Rasyid resmi menjadi khalifah. Usianya baru sekitar 22 tahun. Namun di tangannya, Abbasiyah akan mencapai puncak kejayaan. Pada masa Harun ar-Rasyid, Baghdad berkembang menjadi kota yang luar biasa. Banyak sejarawan menggambarkan Baghdad sebagai kota terbesar dan terkaya di dunia pada zamannya. Dari pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia hingga jalur sutra yang membentang ke Asia Tengah dan Cina, barang-barang berharga terus mengalir menuju Baghdad. Para pedagang membawa rempah-rempah dari India, sutra dari Cina, gading dari Afrika, bulu binatang dari wilayah utara, dan berbagai barang mewah dari seluruh dunia. Kekayaan yang masuk ke kota ini sangat besar. Pasar-pasar dipenuhi aktivitas perdagangan siang dan malam. Rumah-rumah megah berdiri berdampingan dengan masjid, taman, sekolah, dan perpustakaan. Baghdad menjadi simbol kemakmuran yang sulit ditandingi kota lain pada masa itu. Namun yang membuat masa pemerintahan Harun ar-Rasyid begitu istimewa bukan hanya kekayaan.
Yang lebih penting adalah bagaimana kekayaan itu digunakan. Alih-alih hanya membangun istana dan memperkuat militer, Harun memberikan perhatian besar pada ilmu pengetahuan. Para ilmuwan, dokter, matematikawan, filsuf, dan penerjemah mendapatkan dukungan dari negara. Naskah-naskah kuno dari Yunani, Persia, India, dan berbagai wilayah lain dikumpulkan, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pengetahuan yang sebelumnya tersebar di berbagai peradaban mulai dihimpun dalam satu pusat ilmu yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, berbagai tradisi intelektual dunia bertemu di Baghdad, dan hasilnya mengubah jalannya peradaban manusia. Salah satu simbol terbesar masa keemasan Abbasiyah adalah Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Tempat ini bukan sekadar perpustakaan. Baitul Hikmah adalah pusat penelitian, penerjemahan, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sana para cendekiawan bekerja siang dan malam. Mereka menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. Ilmuwan dari berbagai latar belakang agama dan etnis bekerja bersama. Muslim, Kristen, Yahudi, Persia, Arab, hingga bangsa-bangsa lain berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu astronomi, menyusun teori matematika, meneliti kedokteran, dan mempelajari berbagai cabang ilmu lainnya. Semangat mencari ilmu menjadi salah satu ciri utama masa Abbasiyah. Dari lingkungan intelektual inilah lahir berbagai tokoh besar. Muncul matematikawan yang mengembangkan konsep aljabar. Para astronom menyusun peta langit yang lebih akurat. Dokter-dokter menyusun buku kedokteran yang digunakan selama berabad-abad. Para ilmuwan kimia melakukan eksperimen yang menjadi dasar perkembangan ilmu kimia modern. Kemajuan ini tidak hanya memengaruhi dunia Islam. Berabad-abad kemudian, banyak pengetahuan yang dikembangkan di Baghdad diterjemahkan ke bahasa Latin dan membantu kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa. Dengan kata lain, pengaruh masa keemasan Abbasiyah melampaui batas wilayah dan zaman. Kekuasaan Harun ar-Rasyid juga diakui oleh berbagai kerajaan besar di luar dunia Islam. Salah satu hubungan diplomatik yang paling terkenal adalah dengan Kaisar Charlemagne dari bangsa Franka. Keduanya saling bertukar hadiah dan utusan. Hubungan ini menunjukkan bahwa Abbasiyah merupakan kekuatan global yang disegani. Nama Harun ar-Rasyid dikenal jauh melampaui perbatasan kekhalifahan. Ia bukan hanya pemimpin dunia Islam, tetapi juga salah satu tokoh paling berpengaruh pada zamannya. Seiring berjalannya waktu, nama Harun ar-Rasyid tidak hanya tercatat dalam sejarah. Ia juga masuk ke dalam berbagai kisah dan legenda. Banyak cerita menggambarkan dirinya menyamar pada malam hari untuk berkeliling Baghdad. Dengan pakaian sederhana, ia mendengarkan langsung keluhan rakyatnya. Sebagian kisah ini mungkin telah bercampur antara fakta dan legenda. Namun keberadaan cerita tersebut menunjukkan betapa besar pengaruh Harun dalam ingatan masyarakat. Bahkan berabad-abad kemudian, namanya muncul dalam kisah-kisah terkenal Timur Tengah yang dikenal di seluruh dunia. Meski masa pemerintahannya penuh kejayaan, tidak semua masalah berhasil diselesaikan. Menjelang akhir hidupnya, persoalan suksesi mulai muncul. Persaingan antara putra-putranya perlahan menciptakan ketegangan politik. Ketika Harun ar-Rasyid wafat pada tahun 809 Masehi, dalam perjalanan menuju wilayah timur kekhalifahan, sebuah era besar mulai berakhir. Beberapa tahun kemudian, konflik antar pewaris meletus menjadi perang saudara. Kekhalifahan Abbasiyah memang tetap bertahan selama berabad-abad. Namun kejayaan yang pernah dicapai pada masa Harun ar-Rasyid sulit untuk diulang kembali. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu sejak masa Harun ar-Rasyid.
Istana-istana megahnya telah hilang. Sebagian besar bangunan Baghdad kuno telah berubah oleh waktu. Namun warisan yang paling berharga tetap bertahan. Warisan itu bukan emas, bukan pula kekuasaan, melainkan ilmu pengetahuan. Masa keemasan Abbasiyah menunjukkan bahwa sebuah peradaban mencapai puncaknya ketika menghargai pendidikan, penelitian, dan pencarian ilmu. Di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid, Baghdad pernah menjadi mercusuar dunia, tempat di mana para ilmuwan berkumpul, tempat di mana ide-ide besar lahir, dan tempat di mana peradaban manusia melangkah maju. Karena itulah, hingga hari ini, nama Harun ar-Rasyid tetap dikenang sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Islam dan simbol dari sebuah zaman keemasan yang mengubah dunia.